Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran ya. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah. Dan anak-anak ustazah semuanya bisa memahami materi hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama ya, dimana di tema 2 kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema satunya kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di pembelajaran pertama itu ada 3 materi, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Nah, kita sekarang akan masuk di materi yang pertama, yaitu tentang bahasa Indonesia. Di sini materi bahasa Indonesianya adalah tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Oke, dongeng merupakan cerita khayalan. Umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Jadi pada zaman yang sudah lama sekali ya. Kemudian dongeng berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Kemudian dongeng di dalamnya itu ada tokohnya, yaitu tokohnya ada 3 di dalam dongeng. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan ya. Kemudian dongeng itu memiliki alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Jadi di dalam cerita tersebut itu selalu ada alurnya ya. Maka dari itu alur adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita. Nah, sama seperti di buku Bu Pena kalian ini di halaman 103 dan 104, di sini ada dongeng yang berjudul tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Nah, di dalam cerita tersebut alurnya bagaimana? Atau ceritanya bagaimana? Ya, nanti bisa kalian baca ya. Nah, kemudian setelah bahasa Indonesia kita akan masuk kepada materi di bawahnya, yaitu tentang matematika. Kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif ya. Dimana di sini ada rumusnya, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi dia hanya bertukar tempat ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh seperti ini. Nah, ini di sini ada 5 bunga ya. Ada 5 bunga mawar ini. Ya, kemudian ditambah dengan berapa bunga? Nah, ini ada 8 bunga ya. 5 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 5 ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada 5 bunga mawar ditambahkan 8 bunga mawar sama dengan, dibalik ya, namanya pertukaran, itu ditukar saja posisinya. 8 ditambah 5 ya. Nah, contoh yang lain. Ingatin rumusnya. Sifat pertukaran atau komutatif itu rumusnya selalu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini contoh yang pertama lagi di sini. Nomor 1, 421 ditambah titik-titik sama dengan 132 ditambah titik-titik. Maka penyelesaiannya adalah 421 ditambah 132 ya. Titik-titik yang pertama itu kita isi 132 sama dengan, sekarang kita tukar posisinya, 132 ditambah 421. Kemudian contoh yang kedua di bawahnya, contoh yang kedua di bawahnya, titik-titik ditambah 274 sama dengan titik-titik ditambah 378. Berarti penyelesaiannya
Karena ditukar berarti di sini adalah 378 ditambah 274 sama dengan 274 ditambah 378. Nah, itu sifat pertukaran komutatif ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi angka yang di depan ini punyanya si A ditambah titik-titik ini punyanya si B sama dengan angka B ditambah angka A. Berarti angka B-nya sudah diisinya ditambahkan dengan angka A, itu angka yang paling depan tadi ya. Nah, setelah belajar matematika, kita akan lanjut belajar SBDP di materi sebelahnya di halaman 106, yaitu kita akan mengenal pola irama dalam bunyi benda. Di sini bunyi dapat berasal dari berbagai benda yang ada di sekitar. Nih, benda yang ada di sekitar kalian ini kira-kira apa saja ya. Kemudian ada benda yang berbunyi saat digunakan seperti kereta dorong atau mesin tik. Pernah kan lihat mesin ketik? Kalau pada saat ngetik itu kan suaranya nyaring tik 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 tik. Nah, itu suara mesin ketik. Kemudian bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Misalnya nih dari anggota tubuh kita, tepuk bersiul, kemudian bertepuk tangan, kemudian petik jari, kemudian berteriak ya. Nah, bunyi benda yang diulang terus-menerus akan membentuk pola irama. Nah, seperti contoh yang pertama nih di bawah. Ada nih adik kita di gambar itu, dia sedang bersiul. Kalau bersiul mulutnya maju begini. Ada suara yang keluar dari mulut kita. Kemudian gambar di sebelahnya adik kita sedang teriak. Nah, kemudian gambar di sebelahnya lagi itu ada jari lagi sedang memetik jari seperti ini. Nah, ini juga mengeluarkan bunyi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah contoh tepuk tangan. Tepuk tangan juga mengeluarkan bunyi. Itu bunyi yang dihasilkan dari tubuh kita. Ada juga bunyi yang lain seperti apa? Dari benda. Misal kalian memegang penggaris ya, kemudian kalian pukul-pukulkan keluar bunyi, atau memegang pensil yang bersentuhan ketika digesekkan atau dipukulkan dia juga mengeluarkan bunyi, atau kalian sedang memukul meja. Nah, kalau meja dipukul dia ada bunyinya tok 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 atau duk duk duk. Nah, ya kan, itu semua adalah bunyi yang berasal dari benda di sekitar kita ya. Nah, itu dia tadi pembelajaran yang pertama, materi bahasa Indonesia tentang dongeng, matematika tentang sifat pertukaran atau komutatif, dan SBDP tentang pola irama dalam bunyi benda yang ada di sekitar kalian atau dari anggota tubuh kalian. Sampai di sini dulu, nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.